Oke, selamat malam. Bertemu lagi di channel Ngomongin Hukum. Nah, kali ini kita akan membahas atau coba ini ya, mengulas tentang wewenang penyelesaian sengketa terkait dengan permasalahan sengketa syariah ya, terutama ekonomi syariah. Nah, jadi memang permasalahan-permasalahan ekonomi syariah itu penyelesaiannya ada di pengadilan agama, bukan di pengadilan umum. Nah, cuman kadang kita masih menemui, jadi kalau dalam artikel ini ya, kita masih menemui beberapa permasalahan terkait dengan syariah itu yang diselesaikan pada pengadilan umum atau pengadilan negeri. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini eh, di pada paragraf ini ya. Jadi saya bacakan, pasca putusan MK 93 tahun 2012 masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum seperti dalam putusan PN Negeri Padang nomor 27 garing PDT garing G garing S garing 2022 garing PN Padang. Demikian pula juga putusan perkara nomor 17 garing PDT garing G garing S garing 2023 garing PN titik Padang. Nah, artinya kita masih melihat bahwa meskipun dalam aturan hukum acara terkait dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah itu diselesaikan di pengadilan agama, tapi ada juga yang di pengadilan negeri. Nah, ini perlu kita dalami ya, atau dari artikel ini sudah didalami. Nah, pertama apa saja yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama? Jadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau di sini disampaikan bahwa kewenangan absolut terkait dengan pengadilan agama dalam penyelesaian ekonomi syariah itu adalah terkait dengan sengketa ekonomi syariah di mana ekonomi syariah itu menggunakan prinsip syariah yang berdasarkan dari Dewan Syariah Nasional MUI ya. Nah, jadi di sini disebutkan nih ya, terkait terminologi prinsip syariah juga tidak dijelaskan secara autentik dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Untuk itu perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan Undang-Undang 21 tahun 2008. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang 21 2008, jadi Undang-Undang 21 2008 itu tentang perbankan syariah ya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa bidang syariah. Lembaga yang kemudian diberikan wewenang untuk mengeluarkan fatwa agar bank syariah tidak melenceng dari prinsip syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi terkait dengan sengketa ekonomi syariah adalah sengketa terkait dengan permasalahan ekonomi syariah yang melenceng dari atau yang harusnya berlandaskan pada fatwa DSN MUI ya, seperti itu. Jadi kalau bukan perbuatan atau sengketa yang timbul akibat perbuatan atau kegiatan usaha atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah yang tidak berdasarkan pada fatwa DSN MUI, maka itu bisa menjadi perdebatan, artinya bisa saja menjadi bukan kompetensi absolut terhadap penyelesaiannya melalui peradilan agama. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini yang perlu didalami karena bisa jadi terdapat satu batasan yang cukup tipis apakah suatu sengketa itu terutama syariah harus ke PA atau ke pengadilan umum seperti itu ya. Nah, jadi itu menjadi topik yang menjadi pendalaman di artikel ini. Jadi menarik ya. Jadi yang pertama kalau kita melihat sengketa muncul berdasarkan aktivitas atau perbuatan yang seharusnya dia mengacu pada prinsip syariah, tetapi ternyata tidak yang dikeluarkan oleh DSN MUI, maka itu masuk di kompetensi absolut pengadilan agama, peradilan agama.
Tapi kalau masalahnya muncul akibat suatu aktivitas yang tidak berdasarkan pada fatwa DSN MUI, maka itu bisa saja menjadi kompetensi dari pengadilan umum seperti itu, ya. Nah, memang sangat tipis ya cara untuk memahaminya. Nah, ini kemudian juga dijelaskan juga titik singgung atau garis tipis mana yang masuk syariah dan mana masuk wewenang peradilan agama dan mana yang masuk wewenang peradilan umum. Nah, ini ada di pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ya, dijelaskan seperti ini. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ya, seperti itu ya. Jadi garis batas kewenangannya sudah ditunjukkan pada pasal 50 Undang-Undang 789 ini. Itu salah satu contohnya. Nah, cuman itu tadi ya, selama ini kita di praktek mendapati selalu secara umum bahwa permasalahan perbankan syariah atau ekonomi syariah itu seluruhnya dilarikan ke pengadilan agama. Tetapi tadi ya muncul muncul putusan di mana peradilan umum pun bisa memutus terkait dengan permasalahan perbankan syariah tadi yang kami sebutkan di putusan tahun 2022 dan 2023 di Pengadilan Negeri Padang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke konklusi ya. Nah, jadi konklusinya apa? Jadi pasca putusan MK nomor 93, jadi putusan MK 93 ini menegaskan bahwa seluruh permasalahan ekonomi syariah itu penyelesaiannya di pengadilan agama. Nah, tetapi kita lihat bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang disebabkan keberadaan norma pasal 50 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Nah, ketentuan tersebut mengakibatkan kekaburan titik singgung wewenang peradilan agama dan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa PMH, dan sengketa konsumen. Nah, sesuai dengan ketentuan konstitusi pasal 28D ayat 1 Undang 45, UD 45, nasabah atau perbankan syariah mendapat kepastian hukum, diperlukan perubahan terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Di samping itu perlu juga disusun pengaturan PMH dalam ekonomi syariah, sehingga ketentuan material sebagai penunjuk arah bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa PMH. Nah, itu ya, jadi kesimpulannya ternyata masih ada dualisme ya dalam penyelesaian terkait dengan masalah-masalah syariah. Nah, bagaimana menurut Anda atau Anda ingin mendalami mengenai ulasan dari artikel ini, silakan Anda bisa download lewat artikel dari Mahkamah Konstitusi ini ya. Jadi ini saya ambil dari artikel Jurnal Konstitusi ya. Nah, menarik ya. Jadi kita melihat karena negara kita itu adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, kemudian juga mulai meningkat aspek-aspek hukum syariah ya, maka ada baiknya kita juga memahami dari sisi hukum, dari sisi penegakan hukum, apa saja yang menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama terkait penyelesaian atau mendapatkan kepastian hukum jika ada permasalahan tentang perbankan syariah. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat atau menambah insight bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.